Ya, kalau putusannya itu diperbaiki, hati-hati loh. Ancaman pidana itu bisa bertambah ke dia. Aturan dari 8 tahun bisa berubah menjadi 10 tahun atau seumur hidup. Nah, itu kita lihat. Jadi jangan juga kita terlalu pede, paling itu diterima atau ditolak, itu aja. Hakim bisa memperbaiki putusan itu. Jadi pada umumnya PK itu tidak mungkin ada putusan lebih berat, ya, dibandingkan dengan hukuman yang sudah pernah meringankan, ya, baik itu. Jadi kalau ada hakim yang memutuskan lebih berat, itu ada kekeliruan, ya, secara Bung Satrio, sebelumnya mohon izin, saya pamit undur diri dulu ya. Oh, Begini. Bung Pitra ada giat lagi. Bang Pitra dipermalukan pakar hukumnya, pamit Pitra kabur dari perdebatannya. Di sini judulnya seperti itu ya. Jadi ini adalah debat pakar hukum. Jadi di sini ya Bang Jamin Ginting ya, ini pakar hukum pidana ya, dan Bang Pitra dengan ada Pak Jutek Bongso juga di sini ya. Dan kita akan langsung simak perdebatannya tanpa basa-basi. Mari kita langsung klik videonya. Nah, mengenai dengan peninjauan kembali yang dilakukan oleh Saka Takal, ada 3 aspek yang harus kita lihat dalam putusan pengadilan. Yang pertama itu bisa diterima, ya, atau diterima sebagian, diterima seluruhnya. Yang kedua, ditolak secara dua atau terus yang ketiga, ya, ini diperbaiki. Ya, kalau putusannya itu diperbaiki, hati-hati loh. Ancaman pidana itu bisa bertambah ke dia. Aturan dari 8 tahun bisa berubah menjadi 10 tahun atau seumur hidup. Diketawain sama Bapak Jutek Bongso ya ini ya. Tergantung nanti hakim melihat apakah ada unsur mens rea ataupun perbuatan-perbuatan lainnya yang merintangi penyidikan dalam kasus ini. Ini yang harus dilihat oleh Saka Takal ini. Gitu loh. Jangan juga kita menganggap ini harus kita para netizen sudah bebas, sah-sah saja dilakukan upaya hukum. Tapi dengan dasar 3 pertimbangan tersebut, apakah itu diterima, ditolak atau diperbaiki, itu yang menjadi nanti faktor penentu yang lebih dominan memutuskan itu adalah majelis hakim PK. Nah, itu kita lihat. Jadi jangan juga kita terlalu pede, paling itu diterima atau ditolak, itu aja. Hakim bisa memperbaiki putusan itu, walaupun dia merasa menyatakan itu tidak bersalah, tapi kan hakim harus melihat fakta yuridisnya. Adanya kemudian antara satu saksi dengan saksi yang lainnya. Jadi nggak bisa juga dibilang karena ini satu saksi ini menyatakan, oh keterangan saya tidak benar. Ingat, satu saksi bukanlah saksi. Unus testis. Saksi di dalam perkara nomor 4 itu ya, ada 26 saksi. Jadi jangan bilang karena satu saksi itu katanya keterangannya tidak benar, meruntuhkan 25 saksi lainnya. Tidak. 2 saksi aja sudah cukup. Tapi saksi-saksi yang ada di persidangan ini, saksi-saksi ini menurut saya hebat banget loh ini ya, saksi-saksi ini ya. Membuktikan perbuatan pidana gitu, nggak mesti harus 1.000 orang atau 5.000 orang. Jadi nggak ada efeknya dan nggak ngaruh menurut saya. Silakan saja para 8 terpidana tuntut dia, kalau perlu tangkap dan penjarakan kalau memang ada keterangan dia tidak benar. Karena kita hormati juga keterangan saksi 25 lainnya. Seperti itu. Pasti nantinya kalau memang dikabulkan ini pasti Rudiana juga ya, dan kawan-kawan yang diduga ikut menyiksa ya, yang mengalami kekerasan yang katanya gitu ya. Pasti Rudiana pasti nantinya juga diusut ini kan gitu. Ya, kalau saya lihat pernyataan Anda ini, Bung Pitra, ini ada ekspektasi sebenarnya dari Anda sebagai kuasa hukum Ibtu Rudiana terhadap putusan PK nantinya di pengadilan yang tadi Anda katakan bisa saja diterima sebagian, seluruhnya, atau bahkan ditolak begitu ya oleh pengadilan dan diperbaiki begitu. Nah, kalau ekspektasi Anda sejauh ini terhadap sidang PK ini bagaimana untuk kedudukan hukum Ibtu Rudiana ke depannya juga nanti? Ya, yang pertama ya, karena memang ada upaya hukum, tentu kan juga pasti ada juga upaya hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak lain. Ini hati-hati juga loh kan gitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh mereka pasti ada perlawanan juga. Tapi hal-hal tersebut jangan nggak perlu kita sampaikan apa-apa yang dilakukan perlawanan tersebut. Hati-hati ya, disomasi nanti ya. Jadi tentunya kita menghormatilah upaya hukum yang dilakukan oleh rekan-rekan kita tim kuasa hukum Saka Takal, karena memang itu merupakan hak konstitusional yang diberikan negara kepada mereka. Akan tetapi tolong diingat, jangan nanti kalau memang putusannya nggak sesuai ekspektasi, disalahkan pula hakim yang mengadili gitu. Ataupun dibilang, wah ini nggak benar dan lain-lainnya. Ya mudah-mudahan itu bisa sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Tapi tolong diingat, apabila putusan itu nanti diperbaiki oleh hakim atau bertambah hukuman, bertambah
hukuman penjara kepada yang bersangkutan ya, konsekuensinya yang bersangkutan masuk lagi gitu loh. Oke. Masuk lagi katanya yang bersangkutan ya. Ya. Pada prinsipnya PK itu kan bertujuan untuk kepentingan daripada terdakwa atau juga terpidana, begitu ya, terpidana. Jadi pada umumnya PK itu tidak mungkin ada putusan lebih berat, ya, dibandingkan dengan hukuman yang sudah pernah dijalani, dan itu mustahil, ya, terjadi seperti itu. Ya, itu namanya kalau ada putusan itu maka dapat dikatakan dulu, Bung Pitra. Lebih kepada yang meringankan, ya, baik itu. Jadi kalau ada hakim tidak dihiraukan sama Bang Jamin Ginting ya, ini apa yang terjadi nanti ya? Hakim yang memutuskan lebih berat itu ada kekeliruan, ya, secara hukum itu kekeliruan. Jadi itu karena itu demi kepentingan daripada pemohon PK itu sendiri. Jadi putusannya ditolak itu sudah cukup kalau memang itu, tapi tidak ada yang memberatkan. Itu enggak hampir-hampir dengerin ya Bang Pitra, itu enggak ada yang diberatkan ya setelah putusan terus ada tambahan hukuman, tidak ada Bang Pitra ya, itu pakar hukum pidana ya. Terjadi ya. Nah, jadi kepentingan apa yang mungkin akan muncul? Di sini ada beberapa hal. Jadi PK itu kalau yang dihadirkan novum, maka nanti dalam sidang perkara pemeriksaan saksi, maka novum itu yang saksi itu yang berkaitan dengan novum. Contohnya, dia menghadirkan novum terkait dengan adanya video yang pernah terjadi di sana. Lalu maka orang-orang yang ada kaitan dengan novum itu akan menjelaskan kapan dia mendapat video tersebut, bagaimana cara mendapatkan video tersebut, dan isinya seperti apa bisa nggak diterangkan. Jadi semua novum ini itu nanti yang saksinya itu terkait dengan novum yang dihadirkan. Berarti seperti Mega dan Widi gitu ya, kan dia mendapatkan ekstraksi HP, mungkin seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya clear banget ya penjelasan dari Jamin Ginting ini ya. Nah, bagaimana efek daripada novum itu? Kalau nanti di dalam pertimbangan majelis PK disebutkan kejadian yang sebenarnya disebut dalam pertimbangan hukumnya, itu bisa digunakan nantinya bagi para terpidana-terpidana. Oh, ternyata kejadian yang sebenarnya itu berdasarkan novum yang dihadirkan itu begini. Maka itu nanti diambil menjadi dasar. Itu juga menguatkan ya, menguatkan para tadi yang ada yang mau akan PK kemudian. Saya kira lebih baik begitu. Jadi PK yang ini menjadi stepping stone ya, sebagai batu loncatan nanti putusnya seperti apa bagi terpidana lainnya. Saya kira itu strategi yang cukup baik ya. Untuk bagaimana Anda melihat ini optimisme seorang Saka Tatal dalam menghadapi PK? Satrio, sebelumnya mohon izin, saya pamit undur diri dulu ya. Akhirnya Bang Pitra kabur ya. Ini pamit undur diri ya karena Bang Jamin Ginting sudah banyak memberikan kuliahan kan gitu ya. Oh, jadi gini, Bung Pitra ada giat lagi. Ya, ada giat lagi. Mohon izin pamit ya. Oke. Kalau begitu nanti kita akan hubungi lagi Bung Pitra untuk